Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Ibu Dr. Siti Komariah. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan kami, mahasiswa program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Institut Madani Nusantara Sukabumi. Pada kesempatan ini kami kelompok 3 yang terdiri dari saya, Winda Nur Arzibah, dan Pak Peri Parnian Sarifakan yang akan membahas tentang hafalan Al-Quran semudah tersenyum dengan menggunakan metode kauni kuantum, memori sekolah tahfidz Bunda Viara di bawah Yayasan Kafani Insan Cermat. Pada saat ini program tahfidz Al-Quran sangat populer sehingga banyaknya di kalangan instansi negeri ataupun swasta mereka mendirikan sebuah rumah tahfidz, sanggar tahfidz, sehingga rumah tahfidz dan sanggar tahfidz di kalangan masyarakat atau di kalangan instansi-instansi formal maupun non formal sekarang sangat booming atau sangat digemari, sehingga menjadi ciri khas sebuah instansi atau lembaga pendidikan. Karena pada saat ini lembaga tahfidz terkenal atau dimulainya adanya boomingnya lembaga tersebut pada tahun 2011. Dengan berjalannya waktu, rumah tahfidz, sanggar-sanggar tahfidz banyak menjadi unggulan di setiap instansi, di setiap sanggar-sanggar tahfidz maupun formal ataupun non formal. Adapun metode kauni kuantum ada beberapa metode, yaitu 1. Baby reading, 2. Membuat alur, 3. Teknik mind mapping, 4. Jembatan kaitan kata, 5. Visualisasi, 6. Berpikir positif. Nah, apa yang dimaksud dengan baby reading? Baby reading adalah merupakan metode menghafal Al-Quran yang pertama kali digunakan oleh Rasulullah SAW, menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam selama kurang lebih dari 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sedangkan beliau merupakan seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Cara yang dilakukan dengan menunjukkan secara langsung bacaan atau membacakan kata demi kata yang tertulis di buku bacaan, kemudian mengulang-ulang kembali bacaan tersebut. Dalam bentuk tersebut ada 2 sistem, yaitu sistem talaki. Talaki mempunyai 2 bentuk, yaitu audio dan murotal. 2. Membuat alur atau skenario. Membuat alur cerita yang unik dan menarik dilakukan untuk mengingat memori, karena kebanyakan informasi yang ada dan menumpuk-numpuk cerita mempunyai kesan apabila menyentuh perasaan atau untuk perasaan unik atau jenaka. Cerita juga dapat menggembirakan, mampu kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Terus yang ketiga, teknik mind mapping. Teknik ini adalah metode berpikir kreatif dengan mengembangkan daya belajar visual. Terus yang keempat, jembatan kaitan kata-kata atau asosiasi kata, mengingat antara bacaan hafalan Al-Quran dengan kata-kata yang mempunyai kesamaan kesamaan konsonan. Teknik ini disebut dengan mnemonic yang digunakan dalam menyimbolkan dan menganalisasi bunyi. Terus yang kelima, visualisasi. Melakukan visualisasi dengan bantuan cerita, gambar, sensasi, imajinasi yang digunakan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh
indera melihat, mendengar, dan melakukan. Terus yang keenam, berpikir positif. Mengaktifkan kemampuan bawah sadar bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Jadi kita itu merefleksi anak-anak, merefleksi penghafal Al-Quran tersebut bahwa kita berasumsi untuk bahwa menghafal Al-Quran itu tidak sulit yang kita bayangkan, karena tidak bisa membaca Al-Quran, kita juga bisa mengikuti metode-metode yang sudah diterapkan dalam instansi atau sanggar tahfidz tersebut gitu. Karena setiap instansi, setiap sanggar tahfidz, setiap rumah tahfidz, mereka mempunyai metode-metode masing-masing. Gimana caranya mereka atau cara menyampaikan mereka, maupun secara gerakan tangan, gerakan badan, ataupun dengan metode-metode seperti benda mati atau apa gitu, atau di lingkungan, atau kita balik lagi ke alam gitu, sehingga si penghafal itu bisa memahami, mengerti, bisa menyerap, dan bisa menghafal dengan metode dengan mudah gitu. Karena apa? Menggunakan gerakan refleksi gitu. Karena kalau menggunakan gerakan refleks, bahkan si anak atau si penghafal metode tersebut akan ingat gitu. Misalnya menghafal surat apa gitu dengan gerakan tangan gitu. Ini ayat 1 seperti ini, ayat kedua seperti ini, ayat ketiga seperti ini gitu. Nah, metode tersebut akan efektif gitu. Beda dengan kita menghafalnya melihat di Al-Quran gitu, gini monoton gitu, sehingga bukan gampang diingat, bahkan sebelum apa-apa kita sudah stres atau kita sudah sangat sulit lah gitu, mudah masuk tapi mudah untuk lupa. Karena apa? Karena menurut saya gerakan fisik itu yang paling efektif untuk menghafal Al-Quran gitu, maupun untuk lansia, anak-anak, ataupun para remaja. Tahfidz Bunda Viara merupakan teknik hafalan yang sangat kreatif dan inovasi. Kenapa saya bilang Bunda Viara merupakan teknik hafalannya yang sangat bagus? Karena apa? Karena saya kemarin kebetulan anak saya sekolah di sekolah tersebut kurang lebih 3 bulan gitu, tapi alhamdulillah yang tadinya si anak itu minder, yang tadinya si anak itu kurang percaya diri, si anak tersebut itu hanya mengenal ibu, ayah, dan saudara-saudara di sekitarnya saja, sehingga disekolahkanlah sama saya di sekolah Bunda Viara gitu. Alhamdulillah kurang dari 3 bulan anak saya sudah bisa menghafal bacaan sholat sedikit-sedikit, bacaan wudhu. Nah, terutama ini yang sedang menjadi Dewi Fortuna di dalam tahfidz instansi tersebut itu di Bunda Viara menghafal. Alhamdulillah kurang lebih dari 3 bulan anak saya sudah bisa menghafal surat An-Naba, walaupun masih 10 ayat, tapi cara membaca dan cara menghafalnya sudah sangat bagus dan benar gitu. Saya juga tidak menyangka gitu, sangat menerapkan dengan baik gitu. Karena apa? Karena yang ketika anak saya itu menghafal hafalan tersebut, jika saya tidak memeragakan gerakan fisik, maka si anak tersebut akan protes gitu. Bukan seperti itu. Jadi setiap gerakan tangan itu mereka mempunyai makna gitu. Surat ke-1 gerakannya seperti gini, gerakan kedua seperti ini, gerakan ketiga, dan seterusnya ada gerakan tersebut. Nah, jadi si anak itu sudah tahu bahwa gerakan ini di dalamnya ada sebuah ayat seperti ini gitu.
Tahfidz Bunda Piara merupakan teknik hafalan yang kreatif dan inovatif, tetapi tidak terlepas lagi sebagian kendala. Hasil dari wawancara dengan kepala sekolah yang dilakukan oleh guru tahfidz, yaitu Ibu Titin Supriyatin sebagai kepala sekolah, Bunda Viara Cangkuang Kabupaten Bandung mempunyai kendala. Kendalanya yang muncul pada pembelajaran tahfidz di sekolah tersebut adalah kurangnya variasi metode menghafal yang hanya digunakan cara belajar secara auditori, hanya mendengarkan dan menirukan, kurang minat siswa untuk menghafal. Jadi karena apa ya? Karena memang kebutuhannya memang seperti itu gitu, karena memang di Bunda Piara itu usianya paling tua itu umur 7 tahun gitu, jadi tidak bisa, mereka itu mempunyai kendala, tapi kendala tersebut itu menjadi PR mereka. Karena apa? Karena bukan mereka tidak ingin maju atau mereka tidak ingin yang gimana-gimana gitu, tapi mereka menyesuaikan dengan umur juga gitu, karena tidak mungkin mereka akan menaikkan level metode, tapi si anaknya pun kan usianya paling besar umur 7 tahun gitu. Jadi kendala mereka seperti itu, unek-unek mereka seperti itu gitu. Bukan mereka tidak ingin lebih meningkatkan lagi kualitas metode pembelajaran gitu, tapi dikarenakan usia dari anak-anak tersebut belum mencukupi umurnya gitu, sehingga mereka sekarang hanya menggunakan metode gerakan badan, gerakan tangan, mata, senyuman gitu, sehingga mereka menyampaikan kesan atau menyampaikan pesan moral bagi anak-anak, karena pada dasarnya anak-anak kan tidak bisa diberitahu bahwa yang to the point gitu, karena si anak-anak itu masih tidak bisa menanggapi sesuatu yang to the point gitu. Jadi harus dengan perlahan-lahan, yaitu dengan gerakan fisik, cara pembelajarannya gitu. Sekian dari kelompok 3. Maaf dan sangat maaf bila banyak kekurangan dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.